Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahratun Azizah, mahasiswi semester 2 Prodi Bimbingan Konseling Islam dari Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri, Purwokerto. Di sini saya akan mempresentasikan mind mapping yang sudah saya buat yang berisikan tentang materi takhrijul hadis. Baik, pada mind map yang saya buat terdapat beberapa poin mengenai materi takhrijul hadis. Yang pertama ada definisi dari takhrijul hadis, dan yang kedua ada latar belakang munculnya takhrijul hadis. Yang ketiga ada tujuan dan manfaat dari takhrijul hadis. Yang keempat, terdapat kitab-kitab yang diperlukan dalam mentahridж hadis. Yang kelima, terdapat cara pelaksanaan dan metode takhrijj hadis. Yang keenam, ada contoh dari takhrijul hadis beserta skema sanadnya. Dan yang terakhir, terdapat kitab-kitab takhrijul hadis. Baik, materi yang pertama yaitu mengenai definisi takhrijul hadis. Di sini definisi takhrijul hadis itu dibagi menjadi dua, yaitu secara bahasa dan secara terminologi atau istilah. Yang pertama, takhrijj secara bahasa berasal dari kata khoroja, khurujon, yang berarti keluar atau tampak dan jelas. Takhrijj secara terminologis, menurut Mahmud At-Tahan dalam Abdul Haris, mengartikan bahwa takhrijj berarti menunjukkannya tempat hadis pada sumber-sumbernya yang asli, di mana hadis tersebut dikeluarkan dengan rangkaian periwayatannya atau sanad, kemudian menjelaskan tingkat kualitasnya jika diperlukan. Baik, poin yang kedua yaitu mengenai latar belakang munculnya takhrijul hadis. Kegiatan mentahridж hadis muncul seiring dengan berkembangnya karya-karya ulama di bidang fikih, tafsir, dan sejarah, di mana para ulama tersebut terkadang tidak menyebutkan sumber dari hadis-hadis yang mereka nukilkan. Hal inilah yang mendorong para ahli hadis melakukan takhrijj terhadap hadis-hadis yang terdapat dalam karya-karya ulama tersebut. Mereka menjelaskan dan menunjukkan sumber asli dari hadis-hadis tersebut dan menjelaskan metodenya serta menjelaskan kualitas hadis-hadis tersebut sesuai dengan statusnya. Poin yang ketiga yaitu mengenai tujuan dan manfaat dari takhrijul hadis. Yang pertama yaitu tujuan dari takhrijul hadis secara garis besar adalah untuk menunjukkan sumber-sumber hadis yang menerangkan diterima atau ditolaknya hadis tersebut. Namun, masih banyak tujuan lain dari takhrijj hadis yang bisa diperinci sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengetahui asal-usul riwayat suatu hadis. Yang kedua yaitu mengetahui jumlah sanad hadis. Dan yang ketiga mengetahui jumlah perawi yang terlibat. Dan yang terakhir adalah mengetahui ada tidaknya syahid pada sanad hadis tersebut. Sedangkan manfaat dari takhrijj secara garis besar adalah terkumpulnya berbagai macam sanad suatu hadis dan mengumpulkan berbagai macam redaksi dan matan hadis. Namun, apabila diperinci, manfaat takhrijul hadis adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengetahui sumber-sumber hadis dari ulama yang meriwayatkannya. Dan yang kedua itu menghilangkan pencampuran periwayatan. Yang terakhir, manfaat dari takhrijul hadis yaitu memperjelas identitas perawi yang disamarkan identitasnya melalui perbandingan dari beberapa periwayatan hadis. Poin yang keempat yaitu mengenai kitab-kitab yang diperlukan dalam mentahridж hadis. Yang pertama ada kitab As-Sittah atau kitab-kitab tentang hadis. Yang kedua ada kitab At-Tabaqat atau kitab tentang sejarah para perawi hadis. Yang ketiga ada kitab Ilmu Dirayah
atau mustalah hadis. Yang terakhir itu ada kamus hadis atau Mu'jam al-Mufahhas li Alfaz al-Hadis dan Miftah Kunuz as-Sunnah. Selanjutnya, poin yang kelima ada cara pelaksanaan dan metode tahrij. Yang pertama itu ada tahrij melalui lafaz pertama matan hadis. Dalam prakteknya, metode tahrij ini tergantung dari lafaz pertama pada matan hadis dalam fokus penelitiannya. Kemudian penelitian ini dilanjutkan dengan melihat huruf pertama dari lafaz awal matan hadis melalui kitab-kitab yang disusun untuk mendukung penelitian dalam metode ini. Kemudian cara yang kedua itu tahrij melalui kata-kata dalam matan hadis. Di dalam metode ini, hadis-hadis yang dicantumkan hanyalah bagian matan hadisnya saja, sedangkan nama periwayat atau sanad serta nama-nama kitabnya dicantumkan di bawah potongan hadis tersebut. Cara yang ketiga yaitu tahrij melalui perawi hadis pertama. Metode ini berlandaskan pada periwayat pertama suatu hadis. Langkah pertama dalam penggunaan metode ini adalah dengan mengenal terlebih dahulu para perawi pertama hadis yang akan ditahrij dengan melihat pada kitab-kitab asalnya. Kemudian mencari nama dari perawi pertama tersebut dalam kitab tahrij yang menggunakan metode ini. Cara yang selanjutnya adalah tahrij berdasarkan tema hadis. Tahrij dengan menggunakan metode ini didasarkan terhadap pengenalan tema dari suatu hadis yang akan diteliti. Selanjutnya, cara yang terakhir adalah tahrij berdasarkan status hadis. Pada metode terakhir ini, penelitian hadis berangkat dari pengetahuan klasifikasi dari kualitas suatu hadis. Poin yang selanjutnya itu ada contoh dari tahrij hadis. Di sini saya mengambil hadis dari riwayat Ahmad yang berasal dari kitab Musnad Ahmad yang berbunyi Haddatsana Abdurrahman ibnu Mahdi Haddatsana Sufyan an Suhail ibnu Abi Shalih an Atha ibni Yazid al-Labasi an Tamim ad-Dari qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innad dinan nasihatu innamad dinun nasihatu qalu liman ya Rasulullah qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa amatihim. Rawahu Ahmad. Selanjutnya, skema sanad dari hadis tersebut yaitu yang pertama Rasulullah SAW, yang kedua Tamim ad-Dari, yang ketiga Atha ibni Yazid Labasi, yang keempat Suhail ibni Abi Shalih, yang kelima Sufyan, yang keenam Abdurrahman ibnu Mahdi, dan yang terakhir Ahmad. Baik, selanjutnya poin yang terakhir itu ada kitab-kitab tahrij hadis. Yang pertama ada tahrij hadis al-Muhadzab li Abi Ishaq al-Shirazi. Yang kedua ada tahrij hadis al-Mukhtasar al-Kabir li Ibni al-Hajib. Dan yang ketiga adalah Nasab al-Royah li al-Hadis. Baik, mungkin cukup sekian presentasi yang bisa saya sampaikan pada kali ini mengenai materi tahrij hadis. Semoga apa yang bisa saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.